Halo teman-teman, selamat datang di channel Kisahin. Pada kesempatan ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul I'm a Hero yang rilis pada tahun 2016. Film yang diadaptasi dari manga Jepang karya Kengo Hanazawa dengan judul yang sama ini disutradarai oleh sutradara kenamaan Jepang Shinsuke Sato dan dibintangi oleh aktor dan aktris kenamaan Jepang antara lain Yoi Izumi sebagai Hideo, Kazumi Arimura sebagai Hiromi, Masami Nagasawa sebagai Sugumi, dan beberapa aktor kenamaan lainnya. Film ini menceritakan seorang mangaka Jepang bernama Hideo yang berjuang bertahan hidup di tengah bencana zombie yang melanda Jepang. Di tengah penyelamatan diri dari ancaman zombie, ia bertemu seorang perempuan bernama Hiromi. Mau tak mau, di perjalanan, ia harus melindungi Hiromi sekuat yang ia bisa. Baiklah, namun sebelum masuk ke filmnya, saya sangat menyarankan kepada teman-teman untuk menonton filmnya secara utuh. Sebab menonton film secara utuh mampu menemukan suatu kepuasan yang maksimal. Dan tak perlu berlama-lama lagi. Akhirnya saya ucapkan selamat menonton. Adegan dimulai dengan beberapa mangaka yang sedang bekerja di sebuah kantor produksi manga. Di sela-sela itu, layar TV menampilkan berita yang ganjil bahwa sekarang di Hiroshima seorang wanita paruh baya menggigit seekor anjing. Di ruang kerja itu ada satu mangaka bernama Hideo tampak tak menghiraukan berita itu. Ia mangaka yang memiliki keoptimisan tinggi atas pekerjaannya itu, bahwa manga Jepang adalah standar dunia. Inilah tempat di mana mangaka Jepang akan memimpin tren dunia. Namun sikap optimisnya itu ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan hidupnya sekarang. Malam telah datang. Hideo berjalan pulang ke apartemen milik kekasihnya, Teiko. Dari dalam, kekasihnya tak menyambutnya dengan perasaan bahagia. Ia malah menunjukkan raut muka kecewa dengan Hideo. Dan malam kian larut. Terjadilah pertengkaran kecil antara mereka. Teiko sudah tak tahan lagi hidup dengan Hideo yang tak kunjung mendapat penghasilan atas pekerjaannya sebagai mangaka. Maka pagi harinya Hideo ingin membuktikan. Lantas ia menemui redaktur sebuah penerbit manga agar mau menerbitkan manga ciptaannya. Akan tetapi lagi-lagi redaktur itu menolaknya. Melihat kenyataan itu, Teiko semakin kesal kepada Hideo dan akhirnya Hideo diusir dari apartemen. Hideo terdiam, merasa pilu hatinya. Namun sebelum melangkah pergi, ia meminta Teiko untuk memberikan senapan dan surat izin menembaknya yang ia simpan di dalam. Malam itu, akhirnya Hideo terdampar di sebuah taman, meratapi nasibnya. Tapi di dalam hatinya tak kunjung ia mau menyerah. Maka pagi harinya ia tetap berangkat ke kantornya. Di ruang kantor itu, Hideo melihat rekan-rekannya mengalami gejala aneh. Namun mereka semua mengira itu hanyalah gejala sakit biasa. Di tengah kerja kerasnya, malam hari, Teiko tiba-tiba menelponnya dan berkata bahwa Teiko benar-benar menyesal telah mengusir Hideo dan meminta Hideo untuk kembali ke apartemen. Tapi sesampainya di muka pintu, Hideo tak kunjung dibukakan pintu. Hideo lalu mengintip dari lubang surat itu dan kaget bahwa Teiko bertingkah aneh. Teiko merayap menuju ke arah Hideo dan tiba-tiba saja menyerang Hideo secara brutal. Ketika Hideo hendak menutup pintu, Teiko menahannya dengan gigi yang menyebabkan semua gigi Teiko patah. Hideo mencoba melawan, namun lengan Hideo tergigit oleh Teiko. Hideo terus melawan hingga tak sengaja mengarahkan kepala Teiko menancap di sebuah piala. Karena belum tahu bahwa Teiko ternyata terinfeksi virus zombie, ia malah merasa bersalah telah membunuh Teiko. Hideo bergegas keluar dan melihat begitu banyak pesawat tempur melintas. Merasa ada kota yang aneh, dia menuju ke kantornya. Di dalam, ternyata ia melihat rekan kantornya, Mitani, telah menghabisi rekan-rekan kerjanya yang lain. Di dalam berita mengatakan orang-orang yang digigit akan terinfeksi dan perlahan berubah menjadi zombie, dan satu-satunya cara menghabisinya adalah menghancurkan otaknya. Namun Mitani yang rupanya juga telah tergigit memilih bunuh diri daripada berubah menjadi zombie. Hideo pun tampak ketakutan.
Ia pun juga melihat temannya yang lain telah sama-sama terinfeksi. Hideo berlari keluar dan sesampainya di tengah kota, ia melihat keadaan yang kacau balau. Orang-orang berlari ke sana kemari saling menyerang. Rupanya virus zombie telah sedemikian luas menyebar. Hideo berlari kencang di tengah hiruk-pikuk kota. Lalu ia berusaha masuk ke sebuah taksi yang tiba-tiba juga diikuti oleh seorang remaja SMA bernama Hiromi. Mereka berdua melihat sekeliling yang tampak sangat kacau. Tapi tiba-tiba seorang pekerja menyerobot masuk taksi. Hideo dan Hiromi pun juga segera naik. Di sebuah TV digital menampilkan sebuah berita bahwa sebagian besar Jepang telah terinfeksi sebuah virus. Mereka tampak bingung. Tapi di tengah perjalanan, rupanya pekerja yang duduk di samping Hideo ternyata juga telah terinfeksi. Perlahan tubuhnya berubah mengerikan dan mulai menyerang hingga tangan sang sopir tergigit. Hideo yang berada di sampingnya panik dan mencoba menendangnya keluar. Dengan dibantu Hiromi, pekerja itu akhirnya terlempar. Sang sopir yang telah tergigit mulai berubah menjadi zombie. Ia pun mengendari taksi itu secara ngawur. Dan taksi itu akhirnya mengalami kecelakaan. Namun mereka berdua selamat. Mereka melihat di luar keadaan sudah kacau balau. Mobil-mobil seperti barang rongsokan dan beberapa tempat terbakar. Hiromi mencari informasi di ponselnya dan mendapat kabar di sebuah forum online bahwa virus itu bernama ZKM. Virus itu akan mati jika berada di cuaca yang dingin. Namun sebelum melihat detail kabar secara utuh, ponsel itu mati. Mereka berdua berdiri terhampar landscape Gunung Fuji. Mereka memutuskan untuk berjalan ke Gunung Fuji yang notabene adalah tempat dengan cuaca yang dingin. Akhirnya mereka mulai berjalan dan beristirahat sebentar di sebuah kuil. Mereka mengobrol dan saling memperkenalkan diri. Ada satu kalimat yang mengejutkan Hideo. Hiromi berkata bahwa ia bakal aman selagi di samping Hideo. Tampaknya Hideo memaknai ucapan itu secara mendalam. Pagi pun datang. Hideo tak sengaja melihat ke pundak kiri Hiromi yang ternyata terdapat bekas gigitan. Sontak Hideo berdiri dan menodongkan senapan ke arah Hiromi. Hiromi menjelaskan ia digigit oleh seorang bayi yang terinfeksi lewat ASI ibunya. Jika memang benar-benar bisa membuatnya berubah menjadi zombie, Hiromi bersedia untuk dibunuh. Namun Hideo pun merasa iba dan mengungkapkan bahwa ia pun juga telah digigit. Tapi ia heran sampai sekarang tak juga berubah menjadi zombie. Karena itu Hideo merasa ada sebuah harapan. Lalu dengan keyakinan penuh ia mengajak Hiromi untuk bersama-sama berjalan ke Gunung Fuji. Di perjalanan, Hideo selalu bersikap melindungi Hiromi. Namun tak disangka, di tengah istirahat mereka, perlahan Hiromi menunjukkan gejala aneh. Hiromi lantas meminta Hideo untuk segera pergi dan tak lupa memberikan sebuah iPad yang katanya sebagai jimat pelindung. Mata kirinya terdapat bercak merah dan perlahan berubah menjadi zombie. Hideo pun berlari kencang meninggalkan Hiromi. Di tengah perjalanan, ia bertemu seseorang. Namun setelah berbalik badan, orang itu ternyata telah terinfeksi. Hideo pun diserang secara gila. Di tengah-tengah itu, tak disangka Hiromi datang dan menyelamatkan Hideo. Hideo sempat bingung atas perubahan Hiromi. Hideo hendak meninggalkan Hiromi karena Hiromi tidak berubah secara utuh. Hideo pun mengajaknya berjalan bersama. Mereka berdua berjalan melintasi hutan, sungai, sesekali beristirahat dan mencari persediaan makan. Sampailah mereka di sebuah jalan besar dan menemukan sebuah troli. Di depan troli itu bertulis Fuji Royal Outlet Park. Lantas Hideo pun menaruh tubuh Hiromi di atas troli. Hideo pun mendorong troli tersebut menuju tempat perbelanjaan. Di tengah cuaca yang terik, sampailah ia di tempat perbelanjaan. Tampaknya tempat itu juga sudah kacau balau. Hideo mendorong troli itu hingga sampai di sebuah bekas butik. Kemudian Hideo mencari jaket kulit dan berkaca di sebuah cermin. Ketika cermin itu bergerak, ternyata memantulkan sesosok zombie berdiri dan mulai menyerang Hideo. Hideo lantas panik dan mencoba melawan zombie itu. Tiba-tiba seorang perempuan menyelamatkannya dengan cara menebas kepala zombie itu dari belakang. Perempuan itu tampak curiga dengan Hideo dan Hiromi. Karena itu perempuan yang bernama Sugumi mengawasi. Hideo berusaha menyembunyikan keadaan asli Hiromi. Lalu beberapa orang datang ke butik itu. Sugumi mengajak Hideo untuk berlindung ke camp survival mereka. Namun sebelum berangkat, Hideo menutupi mata kiri Hiromi dengan kain agar tak ada yang tahu bahwa Hiromi telah berubah menjadi setengah zombie.
Singkatnya, setelah rombongan itu telah sampai di atap gedung, Hideo pun disambut oleh Iura, pemimpin camp mereka. Dan Iura mengajaknya berkeliling serta memperkenalkannya kepada Abe yang saat ini bertugas sebagai pengatur logistik. Di tengah perbincangan, Hideo terlihat tertarik dengan jam tangan Rolex yang dipakai Abe. Abe yang menyadari ketertarikan itu lantas membawakannya sekeranjang jam Rolex. Terik telah berganti gelap. Beberapa orang menyiapkan makan malam, sementara Hiromi terlihat tertidur di sebuah tenda. Di luar, Hideo bercakap-cakap dengan Sugumi dan saling menjelaskan latar belakang masing-masing. Dan Sugumi menjelaskan bahwa zombie-zombie itu hidup dengan ingatan terakhir. Pagi harinya, Hideo tampak aneh melihat zombie yang tingkahnya selalu melompat-lompat. Abe menjelaskan kepada Hideo bahwa semasa hidup ia adalah atlet lompat tinggi di sebuah universitas. Di sisi lain, beberapa kelompok melakukan rapat untuk membahas pencarian persediaan makan sebab persediaan telah menipis. Iura mengatakan persediaan terakhir telah habis dimakan oleh Hideo kemarin malam. Maka dari itu, Hideo harus menggantinya dengan senapan yang ia bawa. Tapi Hideo pun menolak. Suasana rapat pun menjadi tegang. Iura pun mengancam akan membunuh Hiromi. Hideo pun kabur dari rapat itu. Dan akhirnya di camp ini terjadilah pertengkaran. Hiromi disandera oleh anak buah Iura. Hideo yang mencoba menyelamatkan mendongakkan senapan. Iura tampak murka dan mengancam melepaskan anak panahnya ke arah Hiromi. Namun tak disangka, Hiromi yang berada dalam cengkraman mengeluarkan kekuatan luar biasa. Dua orang itu akhirnya seketika terpental oleh gerakan tangan Hiromi. Lalu Hiromi perlahan membuka penutup matanya dan terkagetlah semua kelompok itu. Suasana semakin tegang. Iura pun semakin murka. Ia pun akhirnya melepaskan anak panahnya dan menancap di kepala Hiromi. Hideo pun lengah dan seseorang yang bernama Sango merebut senapan dan membawa Hideo ke sebuah tenda dan dipukuli beramai-ramai. Namun Iura yang mencoba merebut senapan itu, tampaknya Sango menolaknya dan balik mengancam Iura. Hal itu tampak mengejutkan Iura. Dimulai dari situ, Sango pun mengambil alih pemimpin camp. Sango merasa selama ini hanya dimanfaatkan oleh Iura. Hideo yang tak peduli berusaha mendatangi Sugumi yang ternyata telah merawat Hiromi. Sugumi berkata bahwa jika panah itu tak mengenai otaknya dan Hiromi dipastikan bisa sadarkan diri. Selang beberapa saat kemudian, tibalah waktu untuk bersiap menuju gedung tempat persediaan makanan. Namun sebelum berangkat, seseorang membagikan persenjataan seadanya. Iura yang mendapat tugas dari Sango untuk berdiri di garis depan menuntun masuk ke pusat perbelanjaan melewati basement gedung yang sangat gelap. Namun Iura yang masih menaruh dendam kepada anak buahnya yang berkhianat merencanakan suatu rencana licik. Di tengah basement yang gelap, diam-diam ia menuju ke ruang pengendali. Iura menghidupkan seluruh lampu itu dan seketika itu mereka yang berada di tempat persediaan makanan merasa senang. Namun itu tak berlangsung lama karena Iura yang tengah berada di ruang kendali memulai memutar musik yang begitu keras guna memancing para zombie untuk masuk ke dalam ruang persediaan makanan dan untuk menghabisi seluruh anak buahnya yang telah berkhianat. Sontak suasana tiba-tiba mencekam. Satu persatu zombie itu menyerang. Alhasil karena banyak yang membawa persenjataan seadanya, beberapa orang telah dihabisi oleh zombie. Sementara orang yang tersisa lari keluar dari gedung, namun mereka tetap dihadang oleh beberapa zombie. Sementara Hideo kembali ke dalam tempat persediaan makan dan mulai bersembunyi di dalam loker. Lalu di dalam ruang kendali, Iura belum cukup puas. Ia semakin mengeraskan suara musik hingga semakin memancing para zombie untuk masuk, dan ternyata musik itu membuat zombie atlet itu tampak bersemangat untuk melompat ke arah atap gedung. Akhirnya zombie atlet itu mampu mencapai atap gedung dan memorak-porandakan camp itu. Lagi-lagi Iura berulah dengan membuka pagar yang membuat para zombie masuk untuk menyerang semua orang yang berada di tempat itu. Sementara Hideo yang berada di dalam loker mendengar suara Sugumi melalui walkie-talkie yang meminta pertolongan kepada Hideo dan mengatakan jika atap gedung kelompok telah berhasil dihabisi dan semuanya berubah menjadi zombie. Mendengar hal itu,
memunculkan keberanian Hideo untuk keluar dari locker dan segera menyelamatkan Sugumi dan Hiromi. Namun usai keluar dari locker, Hideo diserang oleh satu zombie dan naasnya berhasil menggigit Hideo. Ternyata ia memakai jam tangan yang begitu banyak dan mampu melindungi tangannya. Hideo pun meraih walkie-talkie dan segera membalas Sugumi bahwa ia akan datang menjemput mereka. Maka mendengar hal itu, Sugumi pun segera turun menggendong Hiromi karena atap gedung sudah tak aman lagi. Sementara itu, Hideo yang tengah berlari menjemput Sugumi dan Hiromi, tiba-tiba ia melihat senapannya yang tergeletak di sebuah lantai. Sugumi yang juga berlari dari camp menuju ke keberadaan Hideo telah sampai ke dalam basement. Namun di tengah perjalanannya, ia malah bertemu dengan Iura yang tengah berusaha melarikan diri dengan kunci mobil yang telah ia temukan sebelumnya. Namun tak disangka, Iura berhenti dan perlahan mengeluarkan gejala-gejala terinfeksi. Benar saja, tubuh Iura sepenuhnya berubah menjadi zombie dan mulai menyerang Sugumi. Sugumi yang tampak ketakutan berlari dari kejaran Iura dan pada akhirnya ia bertemu dengan Hideo. Hideo pun meminta Sugumi untuk menunduk. Dengan sikap, pelatuk senapan itu ditekannya dan peluru itu menghujam kepala Iura. Lantas mereka bergegas keluar dari gedung itu. Namun tak disangka, ia bertemu dengan Sango yang ternyata masih hidup. Mereka gegas melanjutkan perlarian mereka. Namun dari jauh, tampak api berlari ke arah mereka dan memberitahu bahwa lagi-lagi puluhan zombie tengah mengejarnya. Namun ketika hendak berlari, dari sisi lain kumpulan zombie juga kembali menghadang. Mereka terkepung. Akhirnya Hideo mau tak mau dengan sisa keberaniannya memimpin kelompok kecil itu. Hideo mengatakan akan menghabisi seluruh zombie dengan 96 pelurunya yang tersisa. Sebelum mulai beraksi, tiba-tiba Hiromi berkata sesuatu yang sangat menyentuh hati Hideo, bahwa Hiromi merasa aman selagi bersama Hideo. Tampaknya hal itu memberikan energi yang sangat besar kepada Hideo. Hideo dengan sisa-sisa keberaniannya mulai berdiri dan menembak satu persatu zombie itu dengan sangat piawai tanpa ketakutan sama sekali. Melihat sikap kepahlawanan Hideo membuat Sugumi, Abe, dan Sango merasa tersentuh dan mencoba membantu menghabisi para zombie. Mereka semua berjibaku untuk membunuh para zombie. Hideo melihat satu zombie dengan tubuh yang besar berlari ke arahnya. Hideo dengan cepat menembakkan peluru itu ke arah kepalanya hingga menindih tubuh Hideo. Namun dengan cekatan, ia berhasil menghabisi zombie lain yang mencoba menyerangnya. Di sisi lain, Sango dan Abe tampak kewalahan melawan para zombie hingga akhirnya masing-masing malah tergigit. Hideo tampak sangat kelelahan. Namun ia tak menyerah. Ia kembali berdiri dan membunuh habis semua zombie, bak seorang pahlawan yang berjuang untuk melindungi Hiromi dan Sugumi, hingga tak ada lagi zombie yang tersisa. Awalnya ia menyangka bahwa zombie-zombie itu telah habis, tapi dari tumpukan mayat zombie terjatuhlah satu zombie. Rupanya itu adalah zombie atlet yang dikatakan oleh Abe sangat kuat dan cerdas. Hideo dengan cepat menembak ke arah zombie atlet itu. Namun rupanya tak cukup mampu membunuh zombie atlet itu. Menyadari pelurunya telah habis, ia berusaha mencari sisa peluru yang semoga saja masih tersisa di jajaran lantai. Dilihatnya satu peluru masih utuh di antara mayat zombie. Hideo bergegas mengambil peluru itu. Zombie atlet telah melompat, namun Hideo lebih sigap. Awalnya mereka tampak lega, tapi kenyataannya zombie atlet itu tak kunjung mati. Dengan gila, zombie atlet itu melompat ke arah Sugumi dan Hiromi. Sebab peluru yang dimiliki Hideo telah habis, Hideo berlari memukul kepala zombie itu dengan gagang senapan dengan sangat keras hingga kepala zombie itu pecah dan tubuhnya terpelanting. Hideo akhirnya benar-benar berhasil membunuh seluruh zombie itu sekaligus melindungi Sugumi dan Hiromi. Ia berdiri tertatih dengan sisa tenaganya. Hiromi yang sudah mulai bisa berbicara terpana melihat Hideo, dan ia pun menyebut Hideo sebagai pahlawan. Mereka pun akhirnya keluar dari gedung menuju Gunung Fuji dengan mobil yang sebelumnya telah ditemukan oleh Iura. Mereka melaju meninggalkan camp dan pusat perbelanjaan yang telah porak-poranda itu dengan perasaan lega. Dan akhirnya film pun berakhir.